Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farij anhum warhamhum wanshur wahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu, bapak semuanya? Alhamdulillah, sehat Pak. Kita puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk menggunakan waktu yang kita miliki pada jalan yang bisa mengantarkan kita kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin kita mengerti bahasa Arab, terutama yang berkaitan dengan pemahaman ayat-ayat Qur'ani, mudah-mudahan bersamaan dengan itu semakin dekat pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebahagiaan yang kita rasakan, ibu-ibu bapak sekalian, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bisa juga kita tebarkan kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman kita semua. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan nasib kita sehingga kita bisa merasakan indahnya ajaran Islam, indahnya hidup di dalam naungan ajaran Al-Quran. Baik ibu-ibu, bapak semuanya yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di awal kebersamaan kita pada hari ini kita mulai kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana warzuqna fahman wa ya arham. Baik, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, di mana pada pertemuan kita sebelumnya, alhamdulillah kita sudah menikmati bakso yang segar, makanan yang lain-lainnya, bisa bertemu tatap muka dengan ibu bapak sekalian. Dan pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yang ke-13 dengan bagian yang berikutnya, yaitu dengan Tanmiyatul Mufradat. Pelajaran kita yang 13 judulnya adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Haji ini Al-Hayyu Al-Qayyum. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu ibu-ibu, bapak sekalian, baru kita nanti melangkah ke bagian berikutnya ke Tanmiyatul Mufradat. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa yuhituna bi shay'in min ilmihi
ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ada baik. Pada waktu itu beberapa bagian yang perlu kita perkuat kembali untuk pemahaman ya. Yang lain alhamdulillah masih diingat dengan bagus oleh ibu-ibu bapak sekalian. Ada sinatun ya, ada sinatun yang menjadi pendahuluan untuk naumun. Ya, ada sinatun yang menjadi pendahuluan untuk naumun. Kemudian berikutnya ada man dengan illah. Nah, ini kaitannya seperti ma dengan illah ya. Ma dengan illah. Berikutnya ada yuhituna. Yuhituna kata kuncinya adalah ilmihi. Nah, ini kalau bahasa kita ya, sinonimnya wala yuhituna, seperti kita mengatakan wala ya'lamuna. Wala ya'lamuna. Ya. Kemudian berikutnya ada wala ya'uduhu. Wala ya'uduhu. Kata kunci yang bisa membantu kita mengingatkan di sini ada hibzuhuma. Hibzu dengan huma. Hibzu memelihara. Ada huma. Huma mana maksudnya? As-samawat wal bagi kita berang. Jangankan memelihara langit yang berlapis-lapis dan bumi, memelihara diri dari kesehatan saja bisa jadi berat buat kita. Tapi bagi Allah wala yauduh. Itu ya ibu-ibu, bapak sekalian, kata-kata penting yang kita dapatkan dari surah Al-Baqarah 255. Sekarang kita akan lanjut pada tanmiyatul mufradat. Kita akan kembangkan, ya, kita akan bahas lebih lanjut kata-kata kunci yang dianggap penting di dalam pelajaran yang ke-13 ini. Ayo, mari bersama-sama ibu, bapak sekalian kita dalami. Apa tanmiyatul mufradat kita yang pertama? Hayyul qayyum. Yang dari ucapan Allahu huwal hayyu al-qayyum. Wal hayyu huwa al-qayyum. Itu yang akan kita bahas pertama-tama dari pelajaran kita pada hari ini. Al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu, ya, al-hayyu dibentuk berapakah dia berada? Al-hayyu. Kemungkinannya 4. Apa? 4. Bentuk Hayyu. Bentuk 4. yang mana dia? Ini dia. Ya. Hayyu. Ya, yang hidup. Ya. Al-hayyu yang hidup. Hayyu hayya. Ya. Hayyu hayya. Bahasa Indonesia kita kemudian ada kata hayyu. Hayyu. Tapi itu kan pelajaran sebelumnya ya. Ada mirip dengan hayya. Ini hayy. Hayyu itu adalah bentuk tunggal. Hayyu bentuk sifat tunggal. Ya. Bentuk sifat tunggal, jamaknya ya. Jamaknya ya. Bentuk sifat. Bentuk pertamanya apa? Madinnya apa? Ini dia. Apa madinnya? Iya. Hayya. 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 Mudhari'nya Iya. Ya. Iya. Mudhari'nya ya. Lalu masdarnya
Hayat. 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 Ya. Yang masuk bahasa Indonesia jadinya hayat. Hayat. Oh, hayat. Dulu orang tua, ya, orang tua kita, mungkin ibu-ibu termasuk ya, ibu bapak termasuk dulu belajar di sekolah itu ada namanya ilmu hayat. Hayat. Ilmu Nah, ya, belajar ya. kehidupan. Dulu ketika budaya kita, bahasa kita lebih banyak didominasi oleh bahasa Arab, serapannya ada ilmu hayat. Tapi kalau generasi saya dapat cerita saja, karena sudah belajar biologi. Bio itu ke hayatnya, ilmunya ke loginya. Nah, tapi terasakan lebih keren gitu ya. Lebih keren jadinya. Ilmu hayat tentang hidup. Makhluk hidup. Kan juga masih ada kan? Ada protein hewani, ada protein apa satu lagi? Nabati. Itu kan dari bahasa Arab juga itu. Ya. Apa bedanya kalau hewani? Dari hewan. Dari hewan. Dari Kalau nabati? binatang. Dari tumbuh-tumbuhan. Itu nabat. Ya, nabati itu nabati. Ya itu ya pertama al-hayyu. Al-hayyu apa maknanya di pelajaran kita sebelumnya? Hidup. Hidup. Nah, itu empat nih. Yang hidup. Yang hidup. Yang hidup. Yang hidup. Yuk kita baca sama-sama tasrifnya. Hayya. 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 Ya. Hayya. Lalu ini hai yang hidup itu lawan katanya adalah mayit. Mati, yang mati. Yang mati. Ya. Yang mati. Kalau hayah apa artinya kalau begitu? Ini bentuk berapa nih? Bentuk tiganya. Bentuk tiga. Hayah mananya apa? Kehidupan. Kehidupan. Lawan dari kehidupan adalah Kematian. Maut. Kematian. Maut. Mayit itu yang mati, gitu ya. Mayit yang mati, maut itu kematian. Kematian. Sebelum maut datang. Sebelum kematian datang, ya. Kehidupan, kematian. Ya, kehidupan, kematian. Ada mayit, ada yang mati. Ada mayit, ya. Ada mayit. Ada yang mayit, ada mayit. Lalu kita lihat berikutnya. Kalau hayy tadi, hayy itu jamaknya ahya, mayit jamaknya amwat. Mirip ya? Ahya, amwat. Mirip ya? Ini ya. Polanya. Kata amwat itu selain ya, kata mayit, selain jamaknya amwat, jamaknya, bentuk jamaknya juga bisa mauta. Apa? Kalau maut adalah bentuk tiganya, masdarnya yang berarti kematian. Apa bentuk satu atau madinnya? Coba kita baca. Mata. Yamutu. Mata. Yamutu. Maut. Mayit. Mayit. Amwat. Mauta. Ini gitu mirip ya. Iya mirip itu. Bahasa Inggris. Mirip juga bahasa Inggris. Yang mana gitu? Yang mana mirip dengan bahasa Inggris? Yang ada di remote control. Harus hati-hati nyebutnya. Apa? Coba Adek gitu. Coba Adek matikan suara TV-nya. Tombol apa yang dipencet? Mute. Mute. Dokter Mute dong. Mute.
Nyebutnya Bumute. mute. Ya, nyebutnya mute. Nah, kalau mute ya enggak nih kalau mute enggak. Gitu ya. Ada gitu ya. Mute, maut gitu. Mayit, amwat, maut. Itu ya yang pertama. Ayo ya bukan yang kedua berarti ya, dua kata sebagai pengembangannya. Mari kita baca sama-sama tasrif untuk kata mata. Mata, Yamutu, Nyamut. maut, mayit, Maut. amwat, Mayit. Maut. Mauta. amata, Ya. Oke. Selanjutnya, ibu-ibu. amwat, maut. Selanjutnya, ibu bapak, mari kita lihat pengembangan berikutnya. Hayya, arti dasarnya apa tadi? hidup, Hidup. Hidup. Nah, bisa berkembang menjadi ya. Gitu ya. Ya. Itu bentuk madin juga, sama-sama bentuk madin. Mata bisa berkembang menjadi Amata. di yang baru muncul Ada hamzah di depan. ada hamzah di depan. kata amata. Kalau kita bandingkan dengan mata, apa yang baru muncul? Hamzah di depan. Ada hamzah di depan. Oh, Bapak masih ingat ya? Kalau di madin ada hamzah di awal, menandakan makna apa? Mekan. Mekan. Sehingga ya bisa bermakna Menghidupkan. Menghidupkan. Bisa bermakna Matikan. Nah, bisa bermakna memati. Itu di madinnya. Berarti mekan di madin seperti yang sudah kita coba siasati tadi gitu. Kalau mekan di madin ditandai dengan ada hamzah. Kalau hamzah di mudhari masih teringat menandakan ada makna apa? Saya. Bagus. Kalau hamzah ya, hamzah dibentuk 4 menandakan apa? Pasif. Bermakna lebih atau paling. Lebih atau paling? Iya, bermakna lebih atau paling. Nah, sekarang kita ikut yang diingat oleh Bu Fauzia. Kalau hamzah di amar menandakan apa, Bu Fauzia? Perintah. Iya, tanpa hamzah juga sudah perintah itu. Iya. Menandakan apa kalau ada hamzah di amar? Kenapa, Pak? Kalau ada hamzah di amar menandakan apa? Itu Pak, perintah Pak, amar. Iya, amar itu walaupun tidak ada hamzah tetap saja amar gitu. Hamzah, amar itu walaupun tidak ada hamzah tetap saja dia amar. Nah, coba ada nggak kita pernah belajar nih? Coba masih ingat kata kola, Bu? Kola, ya, berkata. Kul. Ya, coba ingat bentuk amarnya apa? Kul. Ya, bagus. Nih, kul gitu. Kalau panjang udah bukan bahasa Arab lagi. Kul, men. Baik, gitu. Apakah ada hamzahnya? Tidak ada. Nah, tidak ada, gitu ya. Berarti kita pada waktu itu berkata apa? Hamzah sering menandakan, gitu ya. Hamzah sering menandakan fiil amr, gitu ya. Tapi, gitu ya. Tapi apa, gitu ya, posisinya kalau ada hamzah di fiil amr? Beda. Artinya apa? Tadi kita mengatakan bahwa, fiil madin kalau ada hamzahnya menandakan mekan. Kalau di mudhari ada hamzahnya menandakan saya. Kemudian ada hamzah di bentuk sifat menandakan lebih atau paling.
Nah, kira-kira begitu tuh. Ada makna apa ini? Ya. Kita lihat, kalau di madin penanda mekannya tadi hamzah. Kalau di mudhari apa? Saya. Aku. Tandanya apa? Mekan di mudhari. Apa nih? Mekan. UI. Iya, betul. Tandanya ada bunyi awal u, kemudian bunyi sebelum akhirnya i. Yuhyi ada mekannya. Yumi. Nah, Yumi ada UI-nya. Itu juga menandakan mekan. Oke. Jadi ya, yuhyi, ihya. Maknanya menjadi apa? Menghidupkan. Mata Yumi itu maknanya Mematikan. ya, maknanya mematikan. Nah, sekarang ibu-ibu, Bapak sekalian, mari kita lihat ya, mari kita lihat contoh penggunaan kata-kata yang kita kaji tersebut di dalam kalimat. Ya, di dalam kalimat. Coba baca sama-sama contohnya. Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wa ilaihin nusyur. Mari dilihat ya, mari dilihat ibu-ibu. Nah, ini yang berikutnya kita ke sini dulu. Contoh lagi ya. Contoh lagi apa? Dibaca. Ini kita coba pahami yang qoblan naum dulu ya. Kita pahami yang qoblan naum. Dilihat apa ada yang belum terpahami maknanya? Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu qoblan bismika Allahumma ahya wa bismika amut mati. Ini ibu-ibu ya, Pak sekalian. Ini bentuk berapa nih kira-kira? Satu. Coba dilihat dulu ya, ibu-ibu. Lihat dari mana dia turun ya. Coba dilihat dari mana dia. Tuh, dari mana dia turun? Sorry. Kenapa demikian, ibu-ibu? Karena walaupun sama-sama ada hamzahnya. Beda. Iya. Walaupun sama-sama ada hamzahnya. Tetapi ketika kita mengenali itu bentuk berapa akan berpengaruh terhadap pemahaman makna kita. Gitu ya. Nah, coba baca yang di atas. Yang baca yang bawah. Bacanya sama bacanya. Tuh, yang di atas huruf terakhirnya apa? Alif. Yang bawah huruf terakhirnya apa? Alif juga dong. Alif juga gitu. Iya, Bukan ya, karena ya itu pakai titik. Ini kan nggak ada titiknya. Nah,
bukannya ada titik 2 di mana itu? Oh, itu sebelumnya. Sebelum akhir memang huruf ya. Di sini sebelum akhir huruf apa? Ya. Ya juga sama. Itu huruf sebelum terakhir. Sedangkan huruf terakhirnya adalah sama-sama alif. Huruf pertamanya apa? Itu depannya Hamzah. 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 Huruf pertamanya di sini apa? Hamzah Nah, juga. itulah dia Ibu-ibu, Bapak sekalian, mengapa mengenal dia bentuk berapa itu menjadi penting. Tapi kalau telah lagi diamati sama, oh ketahuan bedanya. Kalau yang di bentuk pertama, bentuk berapa itu? Bentuk pertama, alifnya seperti angka 1. Ya betul? Iya. Iya. Tapi kalau di bentuk kedua, alifnya tidak seperti angka 1. Karena dia kan bentuk 2. 2 itu bukan seperti 1. Ya betul kan ya? 2 itu bukan seperti 1. Tapi kalau yang pertama ini, alif ini seperti 1. Nah, biar ingat nih gimana kok bacanya sama. 3 huruf dasarnya sama juga. Kalau kita sudah sampai ke sana, coba kalau kita sudah sampai kepada tahap itu pemaknaan kita, maka yang di atas makna lengkapnya apa? Setelah menghidupkan. Yang setelah menghidupkan. Jangan lupa 1 ibu, berapa anaknya? 4. 4. Udah nambah. Udah nambah, Bu. 2, Anaknya 3, 4. Udah 4. Kok nambah? Belum ada cerita. Namanya juga corona, nggak pernah ketemu. Di rumah-rumah aja. Jadinya nambah anaknya. 1 ibu, 4 anak. Apa yang pertama? Bentuknya dulu kali ya. Apa arti maknanya dulu. Ayo, apa jadinya? Jadinya 4, ada 4 unsur. Dia telah menghidupkan. Dia telah menghidupkan. Ya. Dia telah menghidupkan. Yang mana yang keempat ya? Kita keempat itu maksudnya kita mengerti bahwa itu adalah bentuk 1, gitu ya. Dia telah menghidupkan. Apa yang keempat tidak muncul itu di situ ya? Oke, baik. Nah, kalau yang di bawah, jadi maknanya apa? Jenisnya, jenis skillnya. Saya jadinya kalau kita maknai. Saya akan menghidupkan. Oh, yang bawah. Yang bawah. Oh, saya akan hidup. Saya akan hidup. Hidup, betul. Saya akan hidup. Kalau yang di atas dia. Dari mana dia? Ya, ya. Dia. Kalau di bawah saya. Di atas telah, di bawah akan. Di atas menghidupkan, di bawah hidup. Saya akan hidup. Saya akan. Kita lihat ya apa makna lengkapnya Ibu. Kalau sudah dipahami seperti itu, apa makna lengkapnya? Dengan namamu wahai dengan Allah. menyebut dengan namamu ya Allah. Dengan namamu wahai Allah, aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Ya, Aku mati. yang berarti menyebut di mana? Yang artinya menyebut Dengan nama. Dengan namamu, Namamu. nama engkau. Yang menyebut dari Namamu, mana? nama. Ada makna menyebut. Enggak ada. Dari Nama, mana ya. makna menyebut? Dari kebiasaan kita dulu. Begitu. Dari kebiasaan kita dulu. Ya, kita biasa mengatakan menyebut. Ini jauh lebih dalam. Ya, jauh lebih dalam. Dengan namamu. Ya, dengan nama. Oke, baik. Apa tadi? Dengan namamu. Dengan namamu ya Allah,
Aku akan hidup. Aku hidup. Kamu aku akan Aku akan hidup. Aku akan mati. Aku mati. Dan dengan namamu aku mati. Mati. Akunya siapa di sini akunya? Ya, Kita, saya. Manusia. Dalam konteks ini kita apa di sini? Nabi Muhammad. Hah? Nabi Saya Muhammad. yang saya sebelum tidur. Ya, betul. Di sini Nabi Muhammad. Dalam konteks apa Nabi Muhammad di sini? Berdoa. Ya, dalam konteks apa berdoanya? Mau tidur. Ya, berarti Sebelum di sini tidur. Nabi Muhammad kita sebut sebagai orang yang akan tidur. Berdoa. Tadi sudah kita pahami dalam konteks ini doa ini Nabi ya, punya Nabi. Yang kemudian kita sebagai umatnya mengikuti beliau, mengikuti sunnahnya, mengikuti beliau. Ya kelihatannya sederhana ya ibu-ibu ya. Tapi kalau tidak menjadi kebiasaan ya jadi berat juga. Nah, jadi berat juga. Dan kalau kita sudah pahami ini, coba mari kita dalami dari segi pilihan ya, dari segi pilihan bahasa yang digunakan. Ya, kita bandingkan antara doa yang beliau ajarkan sebelum tidur, ya, qoblan naum. Nah, tadi dengan pemahaman dulu, nanti kita coba bandingkan dengan sesudah tidur. Masih ingat tadi sesudah tidur apa istilah Arabnya? Ba'dan naum. Ba'dan naum. Ya, qoblan naum, ba'dan naum. Jadi kita tulis saja di sini, aku di sini, kaitannya di sini adalah orang ya, orang yang akan tidur gitu ya. Orang yang tidur saja singkatnya ya. Orang yang akan tidur maksudnya. Orang yang akan tidur. Artinya ya kita tadi ya. Ya, kita ini ketika kita mau tidur. Sekarang mari kita lihat nih kalau yang ba'dan naum. Ya, coba kita lihat yang ba'dan naum. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi amatana wa ilaihi nusyur. Ingat ya tadi ibu-ibu, bapak sekalian, di dalam doa qoblan naum tadi ada kata ungkapan ahya ya. Iya. Iya. Bentuk berapa tadi? Bentuk dua. Bentuk dua. Akan. Di sini ada juga terdengar juga ungkapan ya. Kalau ini bentuk berapa ini? Bentuk satu. Bentuk satu. Nah, baik. Coba kita baca ya dan kemudian kita hayati ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa ada ungkapan yang belum terpahami? An-nusyur. Nusyur. Nah, pakai ini aja ini, pakai nalarin, akal-akalin, ya, diakal-akalin. Ya. Amatana apa maknanya? Amatana. Yang telah mematikan kami. Yang telah mematikan kami. Ibu-ibu, kalau ini ya, Allah telah mematikan kami atau kita, apakah itu adalah akhir dari segala-galanya? Bukan. Mati apa? Kembali kepada Allah. Bangkitkan ya. Bangkit. Nah, ini dia nih. Nusyur. Kami dibangkitkan. Dan kepadanya kami bangkitkan. Kira-kira itu bentuk berapa itu an-nusyur itu?
Bentuk 4. 4. Dari mana diduga bentuk 4? Ada alif lam gitu Pak. Kalau alif lam aja kan nggak cukup menjadi alat bukti gitu, kan harus yang lain. Bisa 4. Nggak cukup kan alif lam doang. Ada ilmu kita begitu. Jadi ingat Bu Susi ingat saya sering bilang begitu. Ya, saya tanya lagi. Ada ilmu kita begitu bahwa wow itu penanda bentuk 4. Jamak. Hah? Jamak. Bukannya. Kalau ini bukan bentuk 4, berarti bentuk berapa kemungkinannya? Bentuk 3. Nah, oke, sekarang. Kalau ini bentuk 3, berarti maknanya apa? Kebangkitan. Ya. Kebangkitan kepadanya. Ya, kebangkitan. Nah, cuman apa ya, nggak enak mendengarnya katanya. Maka bilang kepadanya dibangkitkan. Ya, maknanya itu kan penyesuaian dengan bahasa. Tapi ada dasar bangkit. Nah, baik nih sini. Ibu-ibu masih ingat tadi di ayat ya, bukan ayat ya. Di doa kita sebelum tidur tadi, untuk orang yang akan tidur, kata gantinya bermakna apa? Kata ganti yang merujuk orang yang akan tidur tadi. Aku. Kalau di dalam doa setelah tidur ini, orang yang tadi itu, yang menyebutnya dirinya aku tadi. Kalau di sini menyebutnya kata ganti untuk orang yang tadi tidur itu, di sini apa? Kami atau kita. Nah, baik. Kami. Bapak Ibu sekalian ya. Ini kan doa diajarkan oleh Nabi ya. Iya. Doa ilham. Di depan kamu. Kan kita nggak bisa berkata, wah Nabi salah. Nabi salah. Apa? Lah kan Nabi sendirian tidur. Kan Nabi sendirian tidur. Kalau tadi sih gampang kita pahami. Nabi mau tidur, menyebutnya aku akan, gitu ya. Nah, kalau di sini Nabi tapi menyebut dirinya Kami. Bagi kita orang awam yang tidak punya modal bekal bahasa, cukup aja kita jawab, ya begitulah yang diajarkan oleh Nabi. Gitu. Jangan sampai bilang begitu. Ya, ikutilah. Jangan sok pinter gitu ya. Ada kan orang yang sok pinter, tapi dia syukur aja dia dapat dukungan dari penguasa. Dia bilang ada kemungkinan Al-Quran direvisi oleh para khalifah. Gara-gara dia bicara komentar tentang Masjidil Aqsa. Gitu. Luar biasa orang ngomong begitu. Nah, sampai-sampai lebih parah lagi itu. Oh, kalau itu pernah direvisi, katanya revisi lagi yuk 300 ayat. Yang maksudnya 300 ayat. Radikal. Teringat betul ya. Saya tidak tahu kalau Pak Hamid yang sudah lebih lama hidup di Indonesia ini, seumur-umur beliau, apa pernah ada kejadian semacam itu ya? Orang yang menghina agama itu, kok banyak ceritanya ya. Kemudian orang yang taat beragama menjadi korban itu kok banyak gitu. Saya nih, kalau saya kan hidupnya dari tahun 79-an saya. Kalau saya ingat-ingat ya, dengan keterbatasan informasi yang saya miliki, kayaknya dulu enggak deh gitu. Enggak tahu kalau sebelum-belumnya ya, enggak tahu kalau sebelum-sebelumnya. Dan saya mengatakan ya mudah-mudahan inilah terakhir ya. Mudah-mudahan nih hidup kita di masa yang akan datang lebih baik. Di periode ini, di rezim ini kita melihat kenyataan yang tidak baik itu. Kalau baik-baik mudah-mudahan berlanjut. Ya, mudah-mudahan berlanjut. Kan ibu-ibu ini lagi bingung nih sekarang. Bingung-bingung mau pilih mana, Bu Fatimah? Gitu ya. Murah tapi tidak ada minyak gorengnya atau banyak tapi mahal. Bingung ibu-ibu. Dua-duanya. Dua-duanya murah tapi banyak gitu, Mama.
Yang murah tapi banyak, Pak Guru. Nah, Murah tapi banyak gitu Pak Guru. Mahal poinnya banyak duit ya. berarti sama aja, Pak. Nah, poinnya tadi kita yang masih awam, ketika ada yang tidak sampai dalam pemahaman kita, sebaiknya begitu aja. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Ya, itulah yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau kita kan bisa lebih jauh lagi. Apa makna di balik pengajaran tersebut? Gitu ya. Saya ingin mulai dari sini. Ini levelnya sudah level 5 ya. Level 5 itu apa? Ibu-ibu, Bapak sekalian, level 5. Kedalaman makna. Keindahan bahasa dan kedalaman makna. bahasa. Coba ibu-ibu. Pada waktu tadi kita lihat ya. Tapi kita maknain dulu ya. Lebih lengkap ya. Apa makna lengkapnya? Alhamdulillahi alladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihi nusyur. Apa maknanya? Segala Pujian bagi Allah Allah telah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kami dibangkitkan. Kalau kita mengatakan kepada itu, dia keterangan atau bukan? Kalau ada kata kepada itu, Terangan. biasanya ada di belakang apa di depan? Di belakang. Kalau di sini dia paling belakang enggak? Enggak. Sehingga Dua. bisa itu ada indikasi makna lain ya, bahwa bukan hanya sekedar itu, hanya kepadanya. Nah, begitu. Padanya. Ya. Seperti kita mengatakan, iya karena budu wa iya karena stain. Kita pelajari waktu itu dari mana hanyanya, bukan karena iya, tapi karena ada yang dikedepankan, padahal dia biasanya di belakang. Begitu juga halnya ini. Kalau wan nusyur ilaihi itu biasa. Ya. Kebangkitan kepadanya. Dibangkitkan kepadanya. Itu biasa. Tapi ketika wa ilaihi an-nusyur gitu ya. Itu hanya kepadanya. Padanya kami dibangkitkan. Ya. Itu maknanya ya. Sekarang mari kita lanjut tadi pada poin yang saya maksud ya. Pada poin yang saya maksud tadi. Apa maknanya gitu ya? Apa maknanya? Kalau ilmu kita, ilmu sederhana kita, kalau Nabi sendiri, nah gitu. Nabi sendiri itu pakai atau gitu. Nggak tahu kalau Pak Hamid. Waktu tidur sendirian, waktu bangun ada yang lain, nggak tahu saya kalau ada numpang C. Wah, begitu bangun, ada yang bangun ikut bangun gitu ya. Tapi ini dalam kondisi standar, ya, dalam kondisi standar. Iya. Ini coba ibu-ibu ya, ibu-ibu. Ini kalau kita ini kan ini tidur itu seperti mati kan ya? Iya. Ya, Enggak sadar. Nah, maka itu tidur itu bisa diibaratkan latihan kita untuk menghadapi kematian. Ya, menghadapi kematian. Maka kalau ada siksa kubur istilahnya, itu kita pahami, ada yang menolak, ada yang menerima, itu soal lain lah. Kalau ketika kita pemahaman itu untuk mendekatkan diri kita kepada siksa kubur itu, ya, seperti mimpi indah dan mimpi buruk. Pernah kan rata-rata gitu. Mimpi indah bikin bahagia, padahal cuman mimpi. Mimpi bikin kita lelah, bahkan bikin kita berkeringat, ya. Bikin kita berkeringat. Padahal mimpi. Nah, itu sebagai sebuah sebagai sebuah latihan. Ibu-ibu, bapak sekalian, kalau kita coba cermati dari penggunaan kata ganti yang merujuk padahal maksudnya itu juga. Maka kita melihat bahwa pada waktu mau tidur, yang dimunculkan itu adalah aku. Ya, aku itu berarti kan tunggal. Artinya, kalau ini bahasa itu berkaitan dengan pikiran, maka pada waktu mau tidur, jangan banyak pikiran. Kira-kira begitu. Kalau mau tidur masih mikirin tasrifnya tadi apa, ya nggak jadi tidur. Kalau mau tidur nanti, ya,
Kalau mau tidur masih mikirin besok makan apa, ya itu nggak jadi tidur. Kalau mau tidur, anakku bagaimana ya di sana yang lagi di Inggris, itu nggak jadi tidur. Kalau pikirannya adalah banyak hal. Maka gitu. Kalau mau tidur, itu pesannya adalah ya mikirin diri sendiri dulu, nggak usah yang lain, tinggalkan lah untuk memudahkan tidur. Begitu juga halnya ibu-ibu bapak sekalian. Dalam pemahaman saya ya, nanti akan terasa berat bagi kita menghadapi kematian kalau pada saat kita menjelang kematian banyak hal yang kita pikirkan, banyak yang kita ingat. Waktu mau meninggal, nanti anakku bagaimana ya si ibu nanti kalau aku meninggal, suamiku bagaimana ya si ayah juga begitu mikir. Itu berat nerimanya. Ya udah, pikirkan saja diri sendiri. Yang lain bagaimana? Ada Allah yang memelihara, yang menjaga. Nah, gitu tuh. Tetapi ibu-ibu, bapak sekalian, tidak bisa begitu kalau kita mau bangun tidur. Kalau kita bangun tidur, mikirnya seperti tadi, hanya mikirin diri sendiri, bisa jadi nggak bangun-bangun. Kalau bangun tidur, mikirin diri sendiri saja. Maka di sini diingatkan ini, dewa doa itu ahyana, menghidupkan kami. Oh, kami berarti bukan hanya saya. Begitu bangun tidur, ingat anak, wah anak ini harus diurus. Tambah motivasi. Ingat istri, tambah motivasi. Ingat nanti pasien, tambah motivasi. Ingat nanti karyawan, tambah motivasi. Jadi, dengan kata lain juga, ya, maka dengan pemilihan kata ganti nang untuk nahnu, ini untuk memotivasi kita bisa bangkit, ya, bangkit setelah kita tadinya tidur. Itu sederhananya, kan? Berarti bukan sekedar cantol saja, gitu ya, bukan sekedar mencantolkan saja. Lebih lanjutnya lagi, ibu-ibu, bapak sekalian, dalam pemahaman saya, tidur itu ibarat kejatuhan, ya, kegagalan, ya, kegagalan. Sedangkan tidur itu ibarat kita mau menyambut kesuksesan atau kegembiraan atau yang semacam itu. Artinya apa? Ini doa ini bisa menjadi bahan perenungan dan kajian kita bahwa kalau kita bicara, kalau kita sedang mengalami nasib yang terpuruk, maka nggak usah mencari kesalahan orang lain. Cukup introspeksi diri sendiri. Tapi sebaliknya, kalau kita mengalami kebahagiaan, kita merasakan kebahagiaan, kita sukses, jangan hanya mikir diri sendiri, jadinya sombong. Tapi ingat bahwa orang-orang lain yang punya andil, punya peranan di dalam kesuksesan kita itu juga banyak. Akhirnya kita bisa rendah diri walaupun kita mendapatkan kesuksesan yang gemilang. Kira-kira begitu dalam bahasa saya, ibu-ibu, bapak, ketika mencermati ini kok beda ini. Ya. Beda penggunaan domir yang digunakan ketika orang itu mau tidur dan ketika orang yang sama juga bangun dari tidur. Bisa dipahami ibu-ibu apa sekalian? Bisa, Pak. Ya, tambah mekan, kemudian tadi itu hati-hati ahya yang merupakan bentuk madin dengan ya yang merupakan bentuk mudhari. Implikasinya kepada domirnya akan berbeda, juga implikasi aspek waktunya juga berbeda, makna konteksnya juga akan berbeda. Ada pertanyaan ibu-ibu Bapak sekalian? Kalau tidak, kita lanjutkan. Bermodalkan yang tadi, bermodalkan tanmiyatul mufradat yang tadi, kita coba pahami doa ini. Mari kita baca sama-sama.
Allahumma maghfir li walil muslimina wal muslimat minhum amwat. Ya, baik. Ya Allah. Ada ungkapan yang belum terpahami? Iya. Ampunilah kami, ampunilah, Engkau beri ampunlah kepada orang Muslim. Ya, coba. Nah, ini ada isyarat tuh. Bu Rosidah ya, yang berdehem. Silakan Bu Rosidah. Apa maknanya? Firli walil muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Iya. Ya Allah, ampunilah aku dan orang-orang muslimin dan muslimat yang hidup di antara mereka dan yang mati dan yang mematikan. Yang hidup dan yang mati. Baik. Ini umat Islam ini doa itu sebagai simbol dari kebersamaan. Simbol dari kebersamaan. Dan hubungan baik kita, ibu-ibu Bapak sekalian, dalam ajaran Islam, hubungan baik kita itu tidak hanya dijalin bersama orang-orang yang hidup. Melalui doa ini bisa terlihat bahwa hubungan baik yang ditandain dengan mendoakan itu juga tetap kita jalin bersama orang-orang yang sudah lebih dahulu. Itu artinya kan rasanya kan nggak mungkin lah ya kita akan diajarkan doa semacam ini kalau doa kita tidak bermanfaat bagi orang-orang yang meninggal dunia. Gitu. Jadi umat Islam itu luar biasa ajaran agamanya. Itu yang untuk menimbulkan keharmonisan dalam hidup, bukan harmonis bersama orang yang hidup saja, tapi orang mati juga melalui doa-doa kita. Ibu bapak sekalian, itu dia tadi beberapa kata yang bisa kita pahami, ya, bisa kita pahami dari modal awal al-hayy. Sekarang mari kita lanjutkan dengan bermodal dasar al-qayyum. Al-qayyum. Pertemuan kita sebelumnya kita sudah memahami bahwa al-qayyum itu adalah bentuk sifat. Bentuk sifat, dan kita sudah pula bisa menebak itu ada hubungannya dengan kata qoma. Ada hubungannya dengan kata qoma. Qayyum. Bentuk sifat yang populer di kita adalah, itu kan, apa cirinya bentuk 4? Ada alif urutan kedua. Ada alif di grup kedua. Ada qaim. Qaim berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 4 standar. Ya, standar. Kalau qayyum berapa huruf? 5 karena ada tasdid. Oh ya 5. Bagaimana bisa kesimpulannya kuantitasnya 5? Ada tasdid dia. Nah, ada tasdidnya. Seumpama saja ya, seumpama gitu ya, ada qayyum. Ada qayyum. Ya, qaim dengan qayyum. Apa makna dasar qoma? Berdiri. Nah, jadi qayyum ini lebih banyak, itu berarti mengindikasikan bahwa tidak seperti qaim yang berdirinya sesekali saja. Berdiri di sini dalam konteks apa ya? Untuk Allah itu artinya tidak duduk,
Duduk itu kalau dalam bahasa kita itu kan, dalam bahasa secara umum sosial kan, duduk itu sering menjadi ibarat berkonotasi negatif. Konotasi dalam arti apa? Ente kerjaannya duduk-duduk aja setiap hari gitu. Seolah-olah kemudian kalau duduk itu indikasi orang tidak bekerja. Ya, orang tidak bekerja. Sebagai lawannya adalah berdiri gitu. Berdiri artinya orang yang bekerja. Dalam kaitan ini apa maksudnya? Allah yang qayyum, ya, Allah yang qayyum itu maknanya senantiasa terus-menerus mengurus hambanya. Ya. Senantiasa mengurus hambanya. Ya. Mengurus hamba di sini bukan sekali ya, bukan sekali 2 kali maksudnya, tapi terus-menerus. Terus-menerus. Ya, saya rasa ya, kalau menurut saya cukuplah saya mengatakan bahwa pengalaman hidup ibu bapak sekalian, walaupun tidak sempat kita ceritakan, itu akan membuktikan bahwa betapa pemeliharaan Allah mengurus kita itu tak pernah henti. Ada banyak sekali musibah yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir kayaknya begini, nggak akan sampai beginilah, tapi ternyata qadarullah, Allah menakdirkan ya, menakdirkan seperti yang kita lihat dalam hidup kita. Allah yang mengurus hambanya tanpa henti. Ya, mari kita lihat ibu-ibu pengembangan kata ini. Namun sebelumnya kita baca bersama-sama. Terlebih dahulu kita baca tasrifnya. Kita mulai. Oman yakum Qayyum. Coba lihat masdarnya dibaca. Qiyam. Coba tambah di ujungnya. Kiamat. Nah, masuk bahasa Indonesia jadinya kiamat. Maka kata kiamat itu ibu-ibu, bapak kalian, itu kan mirip maknanya dengan an-nusyur tadi. Kebangkitan. Nah, setelah mati ada an-nusyur. Kita katakan setelah mati nanti ada kiamat. Setelah semua nanti dimatikan oleh Allah, yang paling terakhir siapa yang dimatikan oleh Allah? Malaikat pencabut nyawa. Malaikat belakangan mana malaikat pencabut nyawa dengan yang meniup Israfil Israfil yang meniup sangkakala. Israfil yang meniup trompet sudah dimatikan. Itu belum mati. Yang lain kenapa? Trompetnya udah diam duluan. Qayyum itu ya, ada tadi ya. An-nusyur itu punya sinonim keserupaan makna dengan kiamat. Bangkit kita. Hari kebangkitan. Nah, karena itu bagi kita umat Islam, ya mendengar kata kiamat itu sebenarnya kalau sudah benar cara kita memahami ajaran Islam, tidak mengkhawatirkan, bahkan itu memberi pengharapan. Di mana kita akan mendapatkan keadilan sejati kalau tidak di hari kebangkitan itu. Di hari kebangkitan itu. Pak Hamid ya. Nah, saya contohkan Pak Hamid nih karena banyak hasil usahanya. Sudah menduduki jabatan ini, jabatan itu ya, ternyata begitu dibandingkan kekayaan Pak Abdul Hamid dengan yang Crazy Rich. Crazy Rich itu baru 2 tahun. Nah, baru 2 tahun dia menggeluti bisnis itu, jadi kaya raya. Nah, ini mulai dari masa mengenal ya, namanya usaha itu sudah berusaha sampai akhirnya tua, bahkan nanti ada yang sudah meninggal dunia, ya segitu-gitu aja. Padahal kesungguhannya luar biasa. Tentu di dunia ini tidak mampu untuk mewujudkan apa yang kita sebut, apa yang kita pahami sebagai keadilan sejati. Nah, maka berharaplah nanti kita di sana. Ya Pak Guru katanya, saya udah capek-capek belajar, saya jujur waktu ujian, nilai saya kecil.
katanya. Sampai mata nyesel saya kenapa saya nggak nyontek kayak teman-teman. Di mana itu akan mendapatkan keadilan? Di mana akan mendapatkan keadilan? Nah, maka dengan adanya kiamah tadi, kebangkitan itu menjadi pengharapan. Baik, kita lanjutkan Ibu-ibu, Bapak sekalian dengan tanmiyatul mufradat berikutnya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Wala naum. Kata ta'khudhu ini yang pada waktu kita menemukan ayat, bagaimana cara kita untuk memahaminya, jadinya ada kaitannya dengan sedekah, dengan zakat ya. Zakat, ya. Ayat dalil khuz. Khuz. Pada waktu kita mengaitkannya itu, karena itu yang paling dekat yang masih ada dalam pikiran saya ya, yang paling dekat gitu. Yang lain sih jauh-jauh, itu yang paling dekat walaupun masih jauh, tapi ya itu ya yang terdekat. Itu sebenarnya adalah bentuk amarnya. Bentuk amarnya. Apa madinnya? Akhodha. Apa mudhari'nya? Ya. Apa masdarnya? Kemudian amarnya, tadi masdarnya amarnya khudh, jamaknya wudu. Apa makna kata ini, Ibu-ibu? Mengambil. Maknanya mengambil. Maknanya mengambil. Nanti bisa timbul makna-makna lain ya, walaupun bagi kita orang Indonesia itu mungkin terasa jauh, kita bisa kaitkan hubungannya, karena kalau pakai ilmu bahasa Arab selama ada 3 huruf yang sama itu bisa kita pahami hubungan dari segi makna. Kata naum, apa huruf pokoknya? Nun waw mim. Nun waw mim. Itu bentuk apa? Masdar. Madinnya Nama. coba kalau nggak dibaca panjang nunnya. Nama. Jadi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia. Nama. Panjang pendek dalam bahasa Arab itu sangat berkaitan erat dengan makna. Itulah kalau membaca Al-Quran kita diajarkan. Iya, tajwidnya. Jadi kalau panjang, bunyi panjang dalam bahasa Arab itu seperti huruf baru, ya, seperti huruf baru bisa mengubah arti. Fenomena yang sama yang saya tahu ya dengan keterbatasan ilmu itu ada juga dalam bahasa Cina. Ada juga dalam bahasa itu ya, bahasa Thailand. Bahasa Thailand. Panjang pendek itu bisa mempengaruhi makna. Nama. Ya nama. 3 huruf dasarnya ada nun, alif, ada mim. Bisa kalau masdar menjadi naum. Naum apa maknanya naum? Tidur. Nun ada waw mim, ini kan huruf ini kalau kita lihat nun penanda apa dulu? Penegasan. Apa dulu nun? Nahnu ya. Jadi mengingatkan kita pada apa kalau ada nun? Domir nahnu. Domir apa? Nahnu. Nahnu itu tunggal apa banyak? Tunggal apa banyak? Jamak. Jamak. Nah, okay. Kalau wawu? Jamak. Jamak juga. Kalau mim? Jamak. Banyak. Jadinya banyak. Wawu juga banyak. Mim juga banyak. Kadang saya bilang, jangan-jangan ya, mengapa orang tua kita dulu anaknya banyak? Karena kesempatan namanya banyak. Beda sekarang ya. Cuma 2 gitu ya, cuma 2. Satu di luar negeri, satu di Indonesia, tapi kerjanya kemana-mana aja. Padahal kalau lihat itu ya, kekayaan orang tua kita, kayak kita nggak seberapa dengan ibu-ibu sekarang gitu.
Tapi dia anaknya banyak. Kenapa? Naum. Kuncinya di Bu naum. Fatimah Geli. Ya, kuncinya di naum. Nama ya namu naum. Sekarang kita coba lihat ya contoh penggunaannya. Dibaca, ibu-ibu. Assalamualaikum minan naum. Kan populer ya, ini populer. Azan subuh. Apa maknanya? lebih baik daripada tidur. Lebih baik dari tidur. Dari tidur. Sholat lebih baik dari tidur. Ya kan, ini kan jujur betul itu, lebih baik. Nah, ayatnya tidak mengatakan lebih enak. Ya. Tapi kalau namanya baik itu bisa jadi enak. Lebih namanya khair. Kata khair. Baik. Pak Idin tanya Pak. Ya, silakan. Yang tadi naum Pak. Iya. Tadi Gimana, kan Bu? ada izin Pak, tadi disampaikan memang masalah pengucapan bahasa Arab khususnya panjang pendeknya itu sangat berpengaruh terhadap makna. Nah, kalau yang naum ini saya pernah mendengar orang membacakannya panjang dan juga mendengar orang yang membacakannya pendek, Pak. Iya, betul. Bagaimana Pak? Ilmu standar saja. Dan 24. Standar ya. Apa ada penanda panjang di situ? Ada wawunya. Wawu Pak. Nah, wow. Wow menjadi penanda panjang kalau didahului oleh Domah. domah. Itu kan Domah, iya. kalau di situ enggak. Makanya kita dulu umpamakan itu alif dengan fathah, gitu ya. Surah dengan ya, wawu dengan domah itu kita istilahkan dengan ilmu temenan. Mengapa ilmu temenan? Karena kalau sudah ketemu teman itu bakal lama ngobrolnya. Panjang. Udah mau pulang tapi ada aja yang diomongin lagi, Kalau boleh waktu itu kita nginep bareng di situ. Bupati mau refleksi nggak jadi. Memang juga ketemu berlama-lamaan. Itu ya, Bu Susi, pakai standar saja. Ya, Pak. Pendek. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Baik, ibu-ibu, Bapak sekalian, kita tambahkan, ini satu Tamnimatul Mufrodat ini bisa kita kaji sesuai dengan waktu yang kita miliki. Yaitu kata apa? Dari ungkapan illa biiznihi, ya ujungnya ya, lengkapnya itu man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Biiznihi seperti yang kita sudah bisa prediksi bersama-sama. Ini termasuk dalam apa yang sering kita katakan satu potong belum tentu satu kata. Biiznihi berapa kata? Ada berapa ibu-ibu? 3. Yang pertama adalah B. Yang kedua adalah Izni. Kemudian yang ketiga adalah izin. Itu izin, masuk bahasa Indonesia jadinya izin. Mengizinkan. Dengan izin. Kalau bahasa Arab itu dari izin. Nah, itu jadi persesuaian bunyi itu izin. Dari kelihatan ini itu adalah bentuk berapa? Masdar. Ada penanda masdar yang bisa gampang kita kenali? Ada sukun di tengah. Sukun di kedua. Walaupun tidak semua begitu ya, Ibu Bapak sekalian, seperti yang sering kita ungkapkan, tapi sering itu menjadi pembantu. Maksudnya sering membantu kita untuk mudah memahami. Maksudnya apa? Coba dibaca.
Ya. Dan Izn. Madin dengan mudhar kan mirip ya. Tapi dengan penanda tadi Iya. kalau mudhar sukun. Kalau madin tidak sukun. Nah, tidak sukun. Apa maknanya, Ibu-ibu? Mengizinkan. mengizinkan. Ya, mengizinkan. Nah, dari sini kemudian, nah dulu kita ketemu kapan nih ya? Kita ketemu dulu pada waktu apa itu? Ya. Al-azan, masih ingat ya? Azan. Azan izin uzun. Ada yang masih ingat? Azan maknanya apa waktu itu? Panggilan. Panggilan yang bermakna izin. Ya, ini nih sekarang nih kita ketemu nih izin. Ya, bermakna izin. Hurufnya sama ya, Pak. Dengarkan dengan apa? Dengan uzun. Telinga. Ya, uzun. Di bahasa Arab itu memang kaya dia. Dia kaya dengan kosakata, itu adalah bahasa yang paling banyak kosakatanya dibandingkan dengan bahasa Inggris ya, yang kita anggap itu dengan bahasa yang lain. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya dengan kosakata. Wajar itu karena apa? Allah ingin memberikan petunjuk hidup kepada manusia. Tentu memilih bahasa adalah bahasa yang paling banyak, paling kaya. Tapi di antara kekayaan tersebut, dia bisa dipahami dengan mudah karena di antaranya tadi kedekatan makna yang terbentuk dari kedekatan huruf atau bunyinya. Walaupun kita ibu-ibu ya itu tidak selalu bisa langsung memaknainya. Contoh yang lebih banyak lagi kalau ibu-ibu suka baca itu karya Quraisy Shihab itu banyak ya. Banyak menggunakan pendekatan ini memaknai sesuatu berdasarkan aspek mufrodatnya. Oh, ini dari ini kaitannya dari. Walaupun Gus Bahak katanya saya sering ketawa-tawa, katanya senyum-senyum sendiri dengan gaya Pak Quraisy Shihab itu. Ya, kita lanjutkan ya. Nanti kalau sempat ya. Ini terlepas dari ketidaksetujuan kita, tapi ini sebagai contoh bahwa ya ada yang bisa kita pelajari. Nah, kemudian berkembang menjadi adzana, yu'adzinu, mu'adzin, mu'adzin. Inilah yang mu'adzin ya. Yang berkembang jadi bahasa Indonesia mu'adzin. Apa maknanya? Mengizinkan orang berazan. Mengumumkan. Coba kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Baca sama-sama, ibu-ibu, bapak sekalian. Ada ungkapan yang belum terpahami? Ini ibu-ibu, bapak sekalian, ini perlu dipahami kenapa ilmu potong ya. Kalau Bu Salama dulu nggak pakai ilmu potong. Gitu. Oh, mendengar ini. Sama kami. Kalau kita tidak memahami itu, apalagi salah potong, nanti maknanya jadi beda. Pak Ustadz, ada murid nanya pada Ustadznya, apa sih artinya panas dalam bahasa Arab? Panas, Ustadznya bingung. Dia potongnya di sini. Panas. Kalau panas katanya apa sih? Artinya mana? Ma'u dari sami. Apa maknanya? Coba. Mendengar. Kemudian kita Kami telah mendengar. Iya, kami dari mana Bu Fauzia? Pakai iya dia. Kami mendengar, Pak. Kami mendengar. kami mendengar. Tadi saya. Setelahnya dari mana Bu Fauzia? Apa, Pak? Setelahnya. Itu mudorik, salah tadi saya. Tadi saya salah, bukan. Nah, Bu Fauzia udah ini senang kalau dengar Bu Susi cerita. Jadi diiyakan aja sama Bu Fauzia. Heboh. Apalagi kemarin cerita
tsunami kayak nonton film Iya. kita ya. Baik, kita lanjutkan. Yu'adzinu, yu'adzin. Ini contoh penggunaan azin nih. Wa adzin finnasi bil hajj. Bil hajj. Azin bentuk berapa tadi? Bertiga. Lima. Bentuk Azin, lima. Amr. Maka Amr. maknanya Perintah. amr itu perintah, tapi azin yang termasuk bentuk lima maknanya jadi apa? Jadi umumkan lah. Umumkanlah. Ya, umumkanlah. Finnas. Kepada manusia. Apa yang diumumkan? Bil hajj. Untuk melaksanakan haji. Untuk Haji. Iya. Gitu, ya. Umumkanlah pada azin tadi bentuk apa? Untuk kelima. Bentuk amar. Bentuk amr ya, bentuk amr. Domirnya apa? Anta. Ya, Anta. kira-kira antanya. Tidak ada wau. Siapa Tidak ada kira-kira tanda jamak. Oh, tidak ada. Tidak Anta. ada waw alif di dalam. siapa Alif dan kira-kira ada antanya? ya. Kita. Ya, tuh, Nabi kita jadinya. Anta Muhammad minta di sini Siapa? Pak. Muhammad. Oh, ini kepada Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Karena Ayat kalau Ibrahim. Nabi Muhammad itu mengikuti tradisi apa yang dulu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Amin. Bismillah Ibrahim. Ya, baik itu dia ibu-ibu. Kalau ada pertanyaan itu yang kita diskusikan terlebih dahulu. Jika tidak, Guru, apa ya maknanya? yang mana? Yasfa'u. Coba tiga pokoknya apa? Mana? Ya, manfaat. Syafa'ah. Syafaat. Tambah di ujungnya. Syafaat. Syafaat. Iya, itu ada syafaat. Pertolongan. Kasih Pak Guru. Baik, ada lagi yang lain? Baik. Baik, alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kajian kita sudah sampai pada akhir. Nah, ini kita syukuri kebersamaan kita ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat untuk dunia serta untuk akhirat kita. Untuk itu ibu-ibu apa sekalian, marilah kita syukuri bersama kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu, bapak sekalian untuk partisipasinya. Kehadiran ibu bapak menjadi penambah kegembiraan kami karena merasa punya mengenal orang-orang yang mempunyai ketertarikan yang sama mendalami isi kandungan Al-Quran melalui pendekatan bahasa. Demikian ibu-ibu, bapak sekalian, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk segala kekurangan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama.